Laporan hasil pengukuran kompetensi digital personil ASN dan non-ASN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025. Dalam rangka mempercepat terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyadari bahwa fondasi utama yang harus dibangun adalah birokrasi yang andal, adaptif, dan menguasai teknologi digital. Untuk memastikan kesiapan ini, kemampuan digital seluruh personil, baik ASN maupun non-ASN, perlu diukur secara komprehensif. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Makassar, menyelenggarakan pengukuran kompetensi digital ASN dan non-ASN tahun 2025. Yang membanggakan, Sulawesi Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan asesmen kompetensi digital secara online. Inisiatif strategis ini dilatar belakangi oleh beberapa hal krusial. Pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kedua, guna menanggapi tantangan dunia digital yang terus berkembang pesat. Ketiga, mendukung transformasi digital organisasi secara menyeluruh. Keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Dan pada akhirnya, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang peta kompetensi digital, menilai tingkat keterampilan dan pengetahuan digital yang dimiliki, mengidentifikasi potensi kelemahan dan kekuatan, mendukung pengembangan kebijakan SDM yang tepat sasaran, dan memperkuat transformasi digital organisasi pemerintah daerah. Pengukuran ini menggunakan metode internasional DICOM Framework yang dikembangkan oleh Uni Eropa, dengan fokus pada 5 area kompetensi utama. Pertama, literasi data dan informasi. Kedua, komunikasi dan kolaborasi. Ketiga, kreativitas konten. Keempat, keamanan digital. Dan kelima, pemecahan masalah. Kegiatan yang bersejarah ini diikuti oleh 11.869 peserta yang berasal dari 41 organisasi perangkat daerah dan 6 UPTD Satuan Kerja Pendidikan. Yang luar biasa, tingkat partisipasi mencapai 98,8%. Sebuah angka yang mencerminkan komitmen dan antusiasme tinggi seluruh personil Pemprov Sulbar dalam meningkatkan kompetensi diri. Jika kita lihat profil pesertanya, berdasarkan jenis kelamin, peserta perempuan sedikit lebih dominan sebesar 52% atau 6.223 orang, dibandingkan laki-laki yakni 48% atau 5.646 orang. Berdasarkan status kepegawaian, didominasi oleh PNS sebesar 43,25% atau 5.133 orang, dan non-ASN yakni 42,03% atau 4.989 orang, dan diikuti oleh P3K dengan 14,72% atau 1.747 orang. Berdasarkan usia, kelompok usia produktif 31-40 tahun adalah yang terbesar, yakni 39,71% atau 4.713 orang, dan diikuti oleh 41-50 tahun dengan 29,08% atau 3.451 orang. Berdasarkan pendidikan, mayoritas peserta berpendidikan sarjana S1 dengan persentase 63,17%, menunjukkan dasar pengetahuan yang kuat. Diikuti oleh SMA sederajat dengan 18,50% dan S2 Master dengan 12,39%. Berdasarkan jabatan, lebih dari separuh peserta adalah pelaksana atau staf sebesar 52,72% atau 6.257 orang, yang merupakan ujung tombak pelayanan. Diikuti oleh peserta dengan jabatan fungsional. Pertama sebanyak 2.387 orang atau 20,11%, dan fungsional muda sebanyak 1.211 orang
atau 10,20%. Fungsional media 975 orang atau 8,21%. Dan fungsional terampil 304 orang atau 2,56%. Lalu bagaimana hasil pengukuran kompetensi digital personil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Kami dengan bangga memaparkan indeks kompetensi digital keseluruhan adalah 2,76 dari skala 4 dengan predikat baik. Sebagian besar peserta, yaitu 6.946 orang, berhasil meraih predikat baik, diikuti oleh 3.680 peserta dengan predikat cukup dan 1.144 peserta yang mencapai predikat sangat baik. Hanya 99 peserta yang berada di kategori kurang. Analisis mendalam berdasarkan berbagai kategori memberikan wawasan yang sangat berharga. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan unggul dalam jumlah predikat baik. Sementara laki-laki memiliki persentase lebih tinggi di predikat sangat baik. Secara keseluruhan, distribusinya seimbang. Berdasarkan usia, terlihat tren yang jelas di mana kelompok usia yang lebih muda, 21-40 tahun, memiliki kompetensi digital yang lebih tinggi. Ini menunjukkan adaptabilitas generasi yang lebih muda terhadap teknologi. Berdasarkan pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik pula kompetensi digitalnya. Peserta S1, S2, dan S3 mendominasi predikat baik dan sangat baik. Berdasarkan status, pegawai P3K mencatatkan tingkat kompetensi tertinggi, dengan 66,46% mencapai baik, diikuti oleh PNS dan non-ASN. Hasil pengukuran kompetensi digital berdasarkan organisasi perangkat daerah. Secara keseluruhan, mayoritas peserta uji kompetensi berhasil meraih predikat baik dan cukup. Beberapa OPD dengan capaian peserta predikat baik terbanyak adalah UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polman dengan 951 peserta. Diikuti oleh UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Majene dengan 650 peserta. Dan BPKPD 187 peserta. Sementara itu, predikat cukup banyak diperoleh peserta dari OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Biro Umum Sekretariat Daerah, masing-masing dengan 142 peserta. Pencapaian sangat baik juga ditunjukkan oleh beberapa instansi seperti UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polman yang kembali mencatatkan 227 peserta dengan predikat sangat baik, serta BPBD 10 peserta. Variasi hasil ini mencerminkan perbedaan tingkat kompetensi digital antar instansi pemerintah daerah. Berdasarkan pangkat dan jabatan, yang menarik, peserta dengan pangkat golongan muda 3A dan 3B, dan jabatan fungsional justru menunjukkan performa yang sangat baik. Bahkan seringkali melampaui golongan atau jabatan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan dinamika yang positif untuk regenerasi. Dari seluruh data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kompetensi digital personil Pemprov Sulbar telah berada pada landasan yang kuat dan solid. Capaian predikat baik adalah sebuah prestasi awal yang membanggakan. Namun hasil ini juga menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk pengembangan dan peningkatan menuju level sangat baik, khususnya bagi peserta dengan predikat baik dan cukup. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti hasil ini, dirumuskan 8 rekomendasi program pelatihan yang terfokus. Pertama, pelatihan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Kedua, pelatihan penggunaan aplikasi digital untuk administrasi. Ketiga, pelatihan pembuatan konten digital, web dan media sosial. Keempat, pelatihan pemanfaatan cloud computing. Kelima, pelatihan analisis data dan pengambilan keputusan digital. Keenam, pelatihan pengenalan teknologi AI dan otomatisasi. Ketujuh, pelatihan komunikasi digital dan kolaborasi virtual. Dan kedelapan, pelatihan pengelolaan sistem informasi manajemen. Sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan, kepada seluruh peserta akan diberikan sertifikat kompetensi digital yang mencantumkan indeks capaian detail untuk setiap area kompetensi. Sertifikat ini akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta.
Atas terselenggaranya kegiatan yang sukses ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat atas persetujuan dan dukungan langsungnya, yang berdampak signifikan pada tingkat partisipasi 98,8%. Bapak Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Bapak Kepala Balai Besar BPSDM Komdigi Makassar, beserta jajarannya atas fasilitasi teknisnya. Bapak Ibu para pimpinan OPD dan para admin fasilitator di semua OPD. Panitia penyelenggara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat. Dan yang teristimewa, kepada seluruh peserta ASN dan non-ASN yang telah berpartisipasi dengan antusias, tekun, dan penuh semangat. Mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi. Terus asah kemampuan, tingkatkan kompetensi digital kita untuk bersama-sama mewujudkan birokrasi kelas dunia dan mendukung Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.